Gue bilang, gue mau S2, tetap gue mau S2 tapi gue nggak mau di Cina karena gue udah nangis-nangis tuh ibaratnya gue nggak mau. Akhirnya deal-dealan kita di Australia. Tapi kan Australia tuh katanya biaya mahal banget dan nyokap gue namanya juga orang tua ya mikirnya university tuh lebih bagus dibanding kayak dibanding college. Kayak iya kan dibanding college terus sekolah misalkan sekolah bisnis atau sekolah apa itu university itu number one lah ibaratnya gitu. Sampai akhirnya gue debatin semua, gue sampai bilang orang yang nggak kuliah aja tuh bisa sukses, gue gitu ya. Terus akhirnya nyokap gue luluh lah hatinya, luluh dan ketemulah. Jadi saudara gue juga dia di Melbourne, terus dia juga sekolah di sekolah yang akhirnya sekarang gue ini, sekolah bisnis ini. Akhirnya oke, deal-dealan, singkat cerita deal. Akhirnya harusnya gue jalan awal Mei. Cuma karena kondisi. Seminggu sebelum gue jalan tuh gue masuk rumah sakit, gue sakit, enggak sih, gue sakit mah. Udah dari Cina. Iya kan, pulang-pulang sakit. Kan orang makin suzon aja kan. Terus tiba-tiba awalnya gue udah mau jalan, udah tuh udah mau siap-siap dari agen Australia gue bilang, Bu maaf di lockdown. Akhirnya gue nggak bisa ikut semester itu karena sebenarnya nama gue udah keterima, tapi yang pertama gue belum verifikasi dan yang kedua juga di sana tuh gue harus ikut penyetaraan bahasa lagi, bahasa Inggris tapi cuma 2 bulan, nggak harus tahun lah ibaratnya. Tapi karena yang penyetaraan bahasa itu nggak bisa online, jadi gue akhirnya skip, baru bisa tahun lalu. Jadi ibaratnya tahun ini hampir 2 tahun, hampir setahun gue udah setahun nih gue nganggur, coy. Nah, bener-bener nggak ngapa-ngapain, sampai akhirnya ya teman-teman gue udah pada kerja, ya pasti kayak ibaratnya gimana ya kalau ditanya, lu sekarang kerja di mana? Kayak bingung mau jawab apa? Iya, gue mau jawab, gue masih nganggur. Lu salah jawabnya gini, salah jawabnya kalau ditanya apa, lu kerjanya di mana sekarang? Gue bingung mau ngomong kalian gini. Jadi pengacara gitu, pengangguran banyak acara, iya, gituin. Terus udah gitu, akhirnya ya udah gue stres, tapi ya bersyukur alhamdulillahnya kan quarantine kan akhirnya gara-gara lockdown. Ya gue nyoba-nyoba lah bisnis gini-gini. Alhamdulillah nih ya sampai sekarang ada bisnis kue. Jangan lupa di follow cravingforsugar.id, di order juga ya gengs. Dia bentar lagi masuk GoFood. Terus detail sekali ya. Itu apa kue basah, kue. Enggak, dia cookies, ada brownies. Nanti wah, jadi ajang promosi lu gue lihat. Iya, enggak apa-apa kan. Nanti kapan-kapan kita review juga tuh di konten kita yang lain tuh, segmen kita yang lain tuh. Nah, terus intinya tuh gue bener-bener ngerasa kayak selama setahun kan gue nggak ngapa-ngapain dong, ditanya lu kerja apa nggak ada, ya pasti gue awalnya tertekan lah, insecure kayak gue ngeliat teman-teman gue udah pada kerja, cowok gue pun udah kerja gitu kan. Terus kayak kadang tuh kalau gue main ke rumah cowok gue tuh suka kepikiran kayak takut keluarganya mikir nih anak kok main mulu sih, main-main doang, lama-lama anak gue padahal anak gue kerja kok, ibaratnya pacarnya malah nganggur main doang, kerjaannya ngabisin duit. Gue mikirnya dia tamnya juga insecure, takut kan ditambah mantannya dia tuh ibaratnya sudah kerja mapan, udah bukan kerja lagi, udah jadi dokter bu. Udah dokter gigi. Kadang gue suka insecure, ini gue jujur-jujuran aja ya, jadi buat mantannya nonton juga sorry banget, tapi gue gak ngejakin lo kok, cuman insecure dengan lo aja. Insecure gue membandingkan sampai akhirnya gue cerita semuanya sama cowok gue dan cowok gue cuma bilang jangan pernah membandingkan diri lo sama orang lain. Selama lo membandingkan diri lo sama orang lain nggak bakal ada habisnya. Yang ada lo bakal terus-terusan stres, depresi, dan lo nggak bakal bisa berkembang. Intinya trust yourself and love yourself aja. Jalanin aja intinya. Jadi keberuntungan, kalau kata salah satu YouTuber itu namanya YouTuber otomotif Fitra Eri, katanya semua orang tuh punya keberuntungannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh membandingin keberuntungan kita dengan keberuntungan orang lain gitu. Karena kalau kita membandingkan keberuntungan kita dengan keberuntungan orang lain, kita akan terus-terusan merasa sial gitu. Jadi orang tuh punya keberuntungan masing-masing, kita dilahirkan di dunia ini aja satu keberuntungan gitu. Kayak instead of gue ngomongin quarter life crisis gue kayak gimana, soalnya tuh udah random banget ya, udah kebolak-balik. Mendingan gue kayak langsung gimana sih lo cara ngedeal sama how to deal your quarter life crisis versi gue. Yang pertama kayak lebih ke lo harus mengapresiasi diri lo sedikit apapun. Kayak misalnya bersyukur tuh ini banget. Kalau menurut gue ya, ketika lo mengeluh rezeki itu malah jauh, tapi ketika lo bersyukur sekecil apapun, kayak misalnya alhamdulillah ya hari ini gue moto, atau enggak alhamdulillah ya hari ini gue bisa makan. Alhamdulillah ya hari ini gue masih bisa bangun, bisa napas. Kayak alhamdulillah gue masih temenan sama temen-temen gue, dan itu menurut gue manjur banget, yang membuat lo akhirnya bisa keluar dari lingkaran setan, yaitu lingkaran keinsecurean. Nah jadi
kalau emang udah nggak bisa banget gitu ya, lo kan ada yang bilang, udah lo kalau insecure lo berbagi aja sama temen lo, berbagi sama psikolog, lo cerita aja, lo sharing gini. Kalau emang udah nggak bisa banget, gue tuh sampai gue pernah ada satu titik dimana gue lagi insecure, overthinking dan segala macam campur aduk, dan gue bingung banget. Akhirnya gue cuma bisa ngambil wudhu, gue sholat, gue ceritain semuanya, habis itu gue lega. Tapi habis itu gue bersyukur lagi. Ya pokoknya yang gitu-gitu deh, soalnya ingat Tuhan yang pasti. Iya, mungkin salah satunya kalau versi gue ingat Tuhan. Kalau misalnya buat kalian di luar sana punya cara lain ya. Tapi tetap harus ingat Tuhan. Iya, pokoknya masing-masing. Mau kalian ya melakukan hal itulah negatif apapun itu tetap harus ingat Tuhan. Semua orang punya caranya masing-masing. Tapi yang pasti nomor satu itu selalu ingat Tuhan. Selalu. Kadang lu malu nggak sih? Kadang kita cuma ingat Tuhan tuh ketika ada maunya doang gitu. Ketika kita udah senang kita lupa. Maksudnya ya lo nggak bisa dong ketika lo hilang arah cuma nanya kayak lo Tuhan ini bukan Google Maps gitu, kayak lo nggak tahu arah terus tiba-tiba Tuhan aku harus gimana, lo kemarin kemana aja gitu, dan lo kesasar baru mohon-mohon ke gua gitu, dan Tuhan juga nggak langsung nggak langsung ngerespon mengiyakan doa lo hari itu juga. Sama pasti ada prosesnya, dan itu prosesnya di diri lo sendiri. Lo tuh bener-bener, kalau menurut gua, lo tuh harus bener-bener menghargai proses sekecil apapun. Karena ya emang sih rata-rata orang kan tapi kan orang lebih ngeliat hasilnya daripada prosesnya. Tapi kan orang taunya nggak mau tahu. Tapi percaya deh, kalau proses itu bukan buat orang lain, proses itu buat diri lo sendiri. Terus habis itu kalau misalnya emang lo masih insecure parah, lo sosial media detox cuy. Ada yang namanya hapus Instagram, hapus sosmed lain. Pernah nggak gitu? Pernah nggak gitu? Nggak pernah. Kalau gue sih ya, gue tipikal yang bodo amat gitu sama Instagram. Jadi ya udah, jadi kayak ada nggak ada, ya gue hapus aja. Misalnya pengen tuh bisa kayak gitu, tapi gue tuh bisa. Karena gue tuh tipikal orang yang gue nggak peduli mau ada sosmed apa enggak. Gitu. Kalau gue karena gue punya account bisnis, jadi gue nggak bisa lepas dari Instagram. Karena dan itu menurut gue dengan bukan menghapus sih, dengan temporary disable, itu apa sih artinya? Menonaktifkan sementara dan sosial media tuh lo nge-refresh diri lo akhirnya lo bisa ngerenung, lo bisa quality time sama keluarga lo, sama teman-teman lo, dan me time, lo merubah bisa diri, memperbaiki diri. Dan dari yang kayak gitu lo jadi tahu, oh arah gue tuh mau kemana sih, ini gue tuh mau kemana sih. Lo bisa tahu passion lo tuh di mana nanti ke depannya, lo tahu lo tuh bagusnya di bidang apa. Dan satu lagi, balik ke proses ya, orang tuh beda-beda. Mungkin ada yang udah ketemu, oh gue pengen jadi ini misalnya gue pengen jadi apa? Gue pengen jadi apa ya? Ya pokoknya cita-cita lah, cita-citakan lah. Gue pengen jadi dokter, fotografer. Gue lupa tadi ngomong apa. Oh iya, ada temen lo yang udah tahu gue pengen jadi fotografer nih. Ini tuh di umur dia 22. Sementara ada juga temen lo yang lain umur 25 tahun dia belum tahu apa-apa, dan itu nggak apa-apa. Karena orang gitu. Dan itu nggak apa-apa. Dan itu nggak apa-apa karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Better late than never. Dan template orang tuh beda-beda. Template kehidupan orang tuh beda-beda. Jadi lo nggak bisa menyamakan jalan hidup lo dengan jalan hidup orang lain. Dia sukses tahun ini berarti gue juga harus sukses tahun ini. Enggak. Tapi yang harus lo ingetin, tapi yang harus lo sadarin, lo harus tetap keep trying. Kalau emang tahun ini bukan tahun lo, inget aja mungkin besok kita sampai gitu. Dan gue selalu mengulang itu setiap hari. Kayak inget aja tuh dramanya startup. Kayak Han Ji Pyong udah ibaratnya udah berkarir lah dari umur SMP apa itu di film itu gue lupa pakai sekolah. Sedangkan Nam Dosan baru berkarir umur 30-an. Nah, lu lihat dari situ. Itu jadi benar-benar timeline orang beda-beda gitu. Yang penting lu on the track. Yang penting lu on the track. Lu capek lu istirahat. Besoknya lu on the track lagi. Kayak gitu aja, lu nggak perlu melihat ke belakang sebagai pelajaran, melihat ke depan sebagai sebuah tujuan gitu. Keren banget nih bikin quotes tuh. Sama terus udah tuh gimana tuh? Quarter life crisis tuh hal yang wajar kok. Jadi lo jangan yang kayak nggak usah terlalu shock, depresi banget. Nggak usah depresi banget. Kalau kalian butuh teman bercerita, bisa DM bisa kita. Komen kan, kali aja kita bisa membalas komen kalian di gitu. YouTube ini. Siapa tahu kita bisa memberikan solusi. Aku orangnya open banget loh buat curhat. Lo buat siapapun di luar sana yang sedang merasakan quarter life crisis, tetap semangat, terus percaya deh kalau misalnya lo itu hebat, lo itu hebat, mungkin belum waktunya. Jadi
keep going. Kalau lo bersabar, jangan pernah ngeluh boleh, tapi jangan terus-terusan ngeluh. Ya, karena kalau lu ngeluh terus, percuma, nggak akan ada habisnya. Nggak ada yang lu dapet juga. Lo bahagia pun bisa ngeluh. Nih ibaratnya gue bahagia sekarang, gue bahagia ibaratnya gue punya teman yang baik seperti kalian, Sheila. Terus gue punya keluarga yang sayang sama gue. Gue anaknya jumawa loh kalau dipuji. Gue punya Allah yang sayang sama gue punya pacar yang sayang sama gue. Tapi pasti gue ada saat ini gue pasti ngeluh, ada ngeluhnya. Tapi ya udah gitu, ngeluh aja. Kalau emang ngeluh, ya udah keluhin, tapi jangan berlanjut. Kalau emang ngeluh itu nih ya, kalau emang ngeluh itu adalah suatu solusi, orang bakal sukses kalau ngeluh. Geli banget gue. Jangan lupa nanti kosnya cantumin tuh situ. Ini banyak quotes BTW nih abis ini. Kalau emang ngeluh itu suatu solusi, gue mendingan ngeluh, soalnya gue langsung dapat solusi. Tapi ternyata enggak kan. Terus buat teman-teman di sana yang sudah bergaji besar, dimohon untuk nggak usah nyebutin nominal ya, karena banyak teman-teman kalian juga belum mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Nggak usah sosok bijak bilang ini motivasi buat kalian biar kalian semangat kerjanya. Gue tuh udah kayak gini tuh melalui proses. Sama halnya kayak banyak tapi orang yang sensitif juga nih. Iya, mas gue, lu kalau lagi cerita di tongkrongan lu nggak usah lah ngomongin. Kalau nggak ditanya nggak usah ngomong. Gue alhamdulillah. Tahu lu datang nih ngobrol lu gimana kerja? Oh, nanya pekerjaan nggak apa-apa, iya, tapi kan kalau nanya kayak gaji lu berapa itu kayak nggak etis aja. Sama halnya kayak lu nanya kapan lu nikah, itu wah itu nggak banget. Lu kerja di mana sekarang? Taruhlah misalnya, gue udah kerja nih, misalnya gue ngajar gitu. Oh ngajar ya, lu gimana? Ya alhamdulillah gue udah kerja di salah satu e-commerce ya, lumayan lah gajinya 25 juta. Ya nggak usah diomongin juga itu gitu, kayak lu pengen di apa ya merendah untuk meroket. Tapi gue nggak mau ngejudge orang-orang kayak gitu sih, karena mungkin itu salah satu hal kebanggaan dia, dan gue sebagai temennya kalau emang dia ternyata dia akan menyebutkan nominal, gue bukan memuji. Soalnya gue juga sih, kalau gue pribadi bodo amat, cuma kan kita kan melihat teman kita yang lain gitu. Kita kan tongkrongan kayaknya nggak baik, gak etis banget kayak begitu. Ada yang sensi, terus tiba-tiba baper kan, tapi ada juga yang mungkin biasanya kayak kita biasa. Soalnya semua orang sama. Ya kalau gue sih bodo amat, lu mau dapat gaji 25 juta, 15 juta. Ya udah, itu cerita hidup lu, jalan hidup lu. Karena mungkin kita kayak gue ngerasa mungkin gue masih di fase quarter life crisis ini, cuma gue mungkin udah di fase-fase akhir. Kayak gue tuh udah kayak nggak pikirin lagi apa kata orang. Gue udah mulai memilah-milih circle pertemanan gue lebih berteman sama yang benar-benar setara aja sama gue gitu, maksud gue yang support sama bisa kita. Jadi support system kita gitu. Sementara kalau yang buat toxic ya, yang buat ngerusak gue udah males dah gitu dah. Ya pokoknya kayak begitulah intinya. Pokoknya kalian bisa dapat gambaran lah dari sekeliling kalian gitu, kayak di tongkrongan itu. Tanda-tanda itu gue sebel banget karena jujur gue agak tertekan sih, gara-gara pertama ya, kalau kalian tahu disclaimer, gue anak tunggal. Umur gue tahun depan 25 tahun. Kok gue masih enjoy aja. Gue masih enjoy aja. Dan posisinya orang tua gue dua-duanya umurnya tahun depan udah 63 tahun. Dan tuh banyak banget pasti yang kayak nanya kapan dilamar, kapan nikah gitu-gitu. Banyak loh sih orang-orang teman-teman gue, bahkan mungkin ada keluarga ya. Gue kan nggak mungkin nyebutin siapa gitu. Kayak nanya, lu gak kasihan sama orang tua lu udah umur segini, orang satu-satunya belum dilamar. Itu tuh tekanan batinnya gak cuma ke Re loh, ke gue juga. Gue kesel tau sama orang-orang. Gue belum kerja. Gak kesel sih, gue belum S2, gue belum jalan. Itu tuh kayak bikin gue kadang ya jadi down juga gitu. Itu tuh gak bagus. Mungkin yang kayak kondisinya sama kayak gue, ya tetap harus dijalanin aja sih. Karena ya mau gak mau omongan orang tuh emang bener adanya. Bener, tapi ya lu harus bisa menerima itu. Harus bisa menelan itu. Tapi gue pernah diginiin tau sama temen gue, lo nikah lah. Lah, kenapa? Ya gue pengen jadi bridesmaid. Lah, terus kenapa? Maksud gue mikirnya kan, oh yaudah lo bercanda. Yaudah lo duluan aja biar gue yang jadi bridesmaid. Ya lo nikah lah, kenapa? Lo kan calon-calon MBA. Gue digituin dong, kayak waduh gila. Wah. Akhirnya temen lo yang MBA? Hah? Oh iya. Jangan gitu dong. Ya gue no comment itu mah. Ya kayak, karma akan selalu ada. Jadi terus kayak abis di situ kayak, lo kenapa? Akhirnya gue ngajakin deep talk kan. Emang kenapa sih ini banget? Dia tuh selain nyuruh nikah, ya dia ngebet nikah deh. Terus akhirnya gue nanya, lo kenapa ngebet nikah? Ya soalnya gini, gue udah gak punya tujuan hidup lain selain nikah. Sementara kayak gue di sini gue masih mikir, oh ya banyak yang bisa gue lakuin, masih nikah. Gue pun masih pengen have fun, masih ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang, ayo dong udah umur segini cepet nikah, udah umur segini lo gila lo udah 24 tahun masa belum nikah ini, ya gue lewat kuping kanan keluar kuping kiri. Karena menurut gue
itu bukan, masalah itu menjadi prioritas, tapi itu bukan menjadi skala prioritas 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Tapi kalau gue berdoa, ya gue berdoa. Iya. Gitu. Oke. Mungkin kita close aja podcast kali ini. Kurang lebih ya seperti itulah ceritanya. Mungkin di next time kita bakal banyak cerita lagi, banyak yang perkara waktu juga ini soalnya ya, perkara waktu, durasi juga ya kan. Gue mau iseng. Baterai udah kedap-kedip soalnya itu. Jadi sejam gue nggak yakin orang-orang mau nonton banyak gitu kan. Itu baterai udah kedap-kedip juga tuh, liatin tuh. Pokoknya gini buat siapapun yang lagi quarter life crisis, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salah maksud gue, jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri, kenalin diri lo, dan jangan lupa buat tetap bergantung sama Tuhan karena tetap cinta sama diri lo, jangan perbandingan orang. Lo itu kalau lo udah bergantung sama Tuhan, lo nggak tahu, lo udah bergantung sama Tuhan dan bersyukur, lo nggak tahu lo bakal ketiban rezeki apa. Oke, tetap semangat. Tetap trust yourself, Oke, love yourself. thank you semuanya. Jangan lupa follow Instagram ya. Thanks. See you in next video, in next episode. Bye bye. Iya, jeruk.